Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan adzan malam di Manang, di Mantung ya. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ini suara adzannya Pak Juman di Manang. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ini Pak Juman ini jamaah dari Ambon yang kemudian dari hasil dakwahnya guru kita Ustaz Ashuri, akhirnya Pak Juman ini Allah Akbar datang ke Solo untuk talabul ilm. Dari sejak tahun berapa itu ya, 90-an sampai tahun 2024 ini beliau tinggal di Solo dan sudah menikah di Solo dan sudah beranak pinak juga di Solo ya. Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqamah mahmudan alladhi wa'adtah, amin ya rabbal alamin. Di Manang ini yang melakukan adzan malam yang istiqamah itu yang saya tahu dua masjid ya. Satunya Masjid Ar-Rahman, adzannya jam 2:30 Pak Juman biasanya. Satu lagi Masjid Mujahidin, itu adzannya jam 3 biasanya Pak Setu yang adzan atau yang lainnya. Nah maka alhamdulillah di Manang ini sunnah adzan malam itu ditegakkan minimal 2 masjid yang istiqamah. Ada beberapa masjid yang lain, cuma saya nggak tahu apakah istiqamah ataukah tidak. Dan alhamdulillah ini adalah satu pertanda baik bahwasanya orang-orang ini menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih ada kaum muslimin yang menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mati, dan ini fadilahnya besar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, man ahya sunnatan min sunnati umitat ba'di. Siapa yang menghidupkan sunnahku yang sudah dimatikan setelah bahasa peninggalku, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan atau sebanyak orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Meskipun hadis ini secara sanad adalah dhaif, tapi maknanya sahih karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi ka fa'ilih, atau man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Artinya dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukannya tersebut tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Masjid Mujahidin misalnya ya, itu adalah masjidnya orang-orang Syiah, ini perlu mereka untuk memperbaiki diri sebelum datangnya hari kiamat. Karena kalau sudah datang hari kiamat maka sudah tidak ada lagi dinar dan dirham, sehingga kezaliman terhadap sesama muslim, baik itu berupa kezaliman terhadap kehormatan dengan menuduh atau mengejek, kezaliman kepada harta ya, dalam masalah harta yaitu misalnya hutang tidak mengembalikan, kezaliman dalam hal jiwa atau nyawa ya, seperti memukul, membunuh dan sebagainya. Itu semuanya nanti akan diganti dengan pahala-pahala dari orang-orang yang melakukan kezaliman tersebut. Kalau mereka sudah tidak punya pahala lagi, padahal yang dizalimi atau yang dituduh itu sangat banyak, maka dosa-dosanya orang-orang yang dizalimi itu akan ditimpukkan kepada mereka, akhirnya dia pun masuk ke neraka. Ya, maka ini ngeri sekali ya. Apalagi kalau kita menzalimi satu jamaah yang besar, menuduh satu jamaah yang besar, berarti kan yang tertuduh atau yang terzalimi kan banyak kan. Nah ini nanti dosanya bisa pahalanya bisa habis untuk menanggung kerugian mereka di akhirat kelak. Maka ini sebagai mau'izah hasanah bagi sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr walhamdulillahirabbil alamin.